pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, senang sekali kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Itu semoga kasih dan anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terima kasih setia dan anugerah yang daripada Allah Bapa yang senantiasa memelihara seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita belajar bersama-sama tentang Tuhan. Siapkan hati kita. Kita awali. Mari kita bersama. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena sepanjang malam Engkau memberkati kami dalam tidur kami. Dan pada pagi hari ini kami memperoleh anugerah, kemurahan, berkat Tuhan yang tak terbatas, yaitu hembusan napas yang selalu Engkau berikan kepada kami, dan juga hari yang baru sebagai hadiah yang terbaik, yang terindah, tidak pernah bisa kami dapatkan dari siapapun kecuali dari Engkau. Bapa, saat ini kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan mempersembahkan karena tangan kami sebagai persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan di hadapan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan hati kami siap melayani. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama bermazmur, kita sama-sama menyembah, kita sama-sama meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan, Dia layak dibanggakan. Sama-sama kita menyembah, meninggikan Dia. Haleluya, Yesus, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Kau yang layak ditinggikan.
Pada pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang bersekutu kepada-Mu. Pada pagi hari ini kami datang menyembah, kami datang memuji, kami datang mengagungkan. Engkaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Lebih lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Yes, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, kaulah yang ku pandang. Yes, haleluya. Selama hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita angkat pujiannya dari awal Bapak Ibu Saudaraku. Sebab hanya Bapa yang mengasihi kita lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Tidak akan pernah kita temukan kasih yang merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mengasihi kita, bahkan rela menjadi manusia. Itu sebagai bukti besar, bukti nyata kasih Allah kepada kita. Untuk itu, mari kita menyembah, memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita bermazmur bagi Dia. Mari kita memuji Dia, meninggikan Dia, menengungkan Dia. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana indah bagiku. Yes, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku
haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yes, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Yes, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Yesus mengasihimu, memuliakanmu. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Haleluya. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau disembah di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesusku.
tak terbatas anugerah-Mu. Kau curahkan atas kami, mulialah nama-Mu. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama kita angkat pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus segala-galanya bagi kami. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang menolong kami, memampukan kami menikmati hari-hari kami, menikmati tidur kami, Tuhan. Semua kami tahu Engkau-lah penjaga hidup kami. Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Haleluya. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya bisa share, bisa berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Wow. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita hari-hari yang baru. Sebab kita tahu bahwa tak satu orang pun di dunia ini yang bisa memperpanjang usianya, bukan? Yang memperpanjang umurnya dengan cara apapun. Hanya Tuhan. Jadi kalau kita melihat
Kalau kita masih bisa melihat pagi hari, itu artinya Tuhan itu baik. Ya. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk melihat hari-hari, menghirup udara, itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Jadi kalau ada orang berkata masih hidup, tapi berkata Tuhan itu tidak baik, ya itu enggak tepat sasaran namanya. Kalau diberi kehidupan itu masih kebaikan-kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi timbul pertanyaan, apakah orang yang meninggal Tuhan tidak baik bagi mereka sehingga mereka meninggal karena mereka tidak memberi hari yang baru bagi mereka? Tentu bukan begitu ya, bukan begitu juga Bapak Ibu Saudaraku. Setiap orang yang mendahului kita meninggal, ada beberapa hal yang membuatnya. Yang pertama, tugas mereka sudah selesai di bumi, itu saja. Makanya selalu saya katakan, minta Tuhan menunjukkan apa visi, apa tujuan hidupmu di dunia ini. Minta Tuhan memberitahukan rancangannya apa buat kita. Apa rencana Tuhan buat kita? Supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau rencana itu belum selesai, maka engkau tidak akan pernah menghadap Tuhan. Kalau pekerjaanmu belum selesai di bumi, engkau tidak akan pernah kembali. Maka saya katakan, kalau orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, ya memang sulit, ya akan terus berkutat berkeliling seperti orang Israel di padang gurun, mengalami penderitaan. Terus kenapa lagi Pak Pendeta? Apakah mereka yang meninggal tidak dikasihi Tuhan? Justru Alkitab mencatat kematian orang yang dikasihinya, kematian orang benar itu sangat dikasihinya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya, mungkin sedikit bingung ya bagaimana maksudnya. Oke, nanti kita lihat Bapak Ibu Saudaraku apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Hari ini kita masih belajar mengenai kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan. Kalau semalam kita belajar kuasa kebangkitan yang pertama itu memelihara hidup kita atau mempermudah hidup kita. Dalam konteks Yohanes 21 ayat yang ke-20 Yohanes 21 ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 21 ayat yang pertama semalam kita pelajari, dan hari ini kita akan belajar Yohanes 20 ayat yang ke-19, masih mengenai tentang kebangkitan. Semalam kita belajar kuasa kebangkitan mempermudah hidup kita di masa-masa sulit, di masa-masa terpuruk, di masa-masa kita kembali ke masa lalu. Maka para hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang kembali ke masa lalu, gak usah takut. Gak usah merasa bahwa Tuhan itu sudah benci atau tidak menginginkanmu lagi, bukan. Saya sudah pernah ceritakan tentang Alkitab bagaimana Tuhan itu meninggalkan 99 domba hanya untuk mencari satu domba yang hilang. Artinya bagi semua orang yang taat sangat dikasihinya, dan yang hilang juga dikasihinya, tetapi dia mengharapkan agar yang hilang ini kembali. Maka saudaraku yang terkasih yang masih jatuh ke masa lalu, walaupun mungkin sudah melayani, mungkin sudah belajar taat, mungkin sudah belajar setia, tapi masih ada godaan-godaan untuk kembali ke masa lalu. Percayalah, Tuhan menantikanmu. Kembalilah. Tuhan menginginkanmu kembali untuk berbalik dan bertobat kepadanya. Tuhan mengasihi. Kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau akan menjadi bulan-bulanan setan. Kalau engkau mengambil jarak, semakin menjauh dari Tuhan, engkau akan menjadi sasarannya setan. Maka saya katakan hari ini, kembalilah kepadanya. Yesus disalibkan, dia kecewa, Yesus mati,
sehingga dia kembali ke penjala ikan. Walaupun Tuhan sudah mentahbiskanlah, saya katakan, mentabalkan dia, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi penjala manusia, tapi dia kembali ke penjala ikan. Tetapi Tuhan kembali mencari dan menemukan dia di pantai saat menjala ikan. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat hari ini kuasa kebangkitan. Rasa takut sirna dengan kuasa kebangkitan. Apa yang membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau cemas? Apakah situasi yang sekarang ini engkau takut, engkau cemas? Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa mengontrol pikirannya dan mengontrol hatinya. Sehingga saat mendengar ada berita, sesuatu berita baik tentang kematian, baik sesuatu yang berhubungan dengan duka, dengan yang lain, mereka akan cemas, mereka akan takut, mereka akan khawatir. Ada juga orang Kristen takut akan masa depannya, takut akan rumah tangganya, takut akan pekerjaannya, takut akan yang lain. Hari ini mari kita belajar, ada kuasa kebangkitan. Ada yang takut akan penyakitnya yang mungkin semakin parah atau mungkin semakin membuat dia menderita. Tapi hari ini saya katakan, ada kuasa kebangkitan yang akan melepaskan kita dari rasa takut. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, di mana di sana kuasa kebangkitan menerangkan bahwa kenapa engkau mencari orang yang bangkit dari kematian di antara orang mati? Kenapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Maka kuasa kebangkitan mengingatkan kita bahwa setiap kematian orang yang percaya, kematian orang percaya itu tidak ada lagi di kuburan. Orang yang percaya setelah mati itu naik atau menuju tempat yang baru. Kalau di Alkitab dikatakan namanya Firdaus. Maka kalau ke kuburan gak usah aneh-aneh. Ya, kalau berangkat ke kuburan gak usah aneh-aneh. Cukup bersihkan sudah. Karena orang yang meninggal itu tidak ada lagi di kuburan. Atau sampai bawa makanan, atau bawa kasih rokok. Memang Alkitab mencatat segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Jadi jangan lakukan sesuatu yang tidak berguna. Karena Alkitab mencatat orang yang mati di dalam kebenaran itu tidak ada di kuburan. Dan orang yang tidak mati, orang yang mati tidak di dalam kebenaran juga tidak ada di kuburan. Itu berada di alam maut. Nah, jadi yang ada di kuburan itu hanya tulang belulang. Kalau sesungguhnya manusianya itu sudah berada di surga atau di alam maut. Itu mengenai kuasa kebangkitan yang diterangkan Yesus kepada Maria Magdalena. Hari ini mari kita lihat kuasa kebangkitan yang selanjutnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Saudaraku yang terkasih, selalu saya katakan, setiap kata dalam Alkitab itu berguna. Setiap kata ya, bukan kalimat. Setiap kata yang dituliskan dalam firman Tuhan itu memiliki arti tersendiri. Kalau di sana dituliskan pintu terkunci,
atau angin bertiup dari barat, itu semua memiliki arti, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu bukan ditulis asal dimasukkan supaya Alkitab itu penuh dan tebal dan berwibawa, bukan. Itu semua menuliskan arti, punya tujuannya sendiri. Alkitab mencatat mereka berkumpul, murid-murid berkumpul di sebuah rumah dengan pintu terkunci. Kenapa? Kita lihat, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Semua murid-murid, rasul-rasul takut kepada orang Yahudi. Salah satunya Petrus. Karena Petrus dikenali orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Sehingga Petrus menyangkal. 3 kali Yesus menyangkal. Dan dari situ kita belajar, ya. Ternyata murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus, bahkan satu rumah sama melayani, bahkan Petrus sendiri yang melayani Tuhan, menjadikan 5 roti 7 ikan, ya, jadi belepotan, sanggup memberikan 5.000 orang makan. Petrus sendiri melihat bagaimana orang mati dibangkitkan. Tetapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itulah sebabnya dia juga sembunyi. Karena orang-orang Israel mengenali dia dan berkata, kamu salah satu pengikut dari Yesus. Dia takut disalibkan juga. Dia takut dibunuh, dia takut disiksa. Haleluya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Mereka semua mengunci pintu rapat-rapat dan bersembunyi di satu rumah karena ketakutan. Perhatikan, ini hal yang wajar, ini manusiawi. Kalau nyawa kita terancam tentu kita takut, ya kan? Tetapi di sini bukan masalah manusiawinya, masalah ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Mereka beranggapan ketika Yesus disalibkan, mereka sudah tidak punya pemimpin. Mereka enggak punya kekuatan. Mereka enggak punya pertolongan lagi. Itulah sebabnya mereka sembunyi. Mereka enggak percaya perkataan Yesus, pada hari ketiga saya akan bangkit. Harusnya mereka menyadari ini dan terus melayani Yesus. Ini sebuah kesalahan yang besar yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dari kuasa kebangkitan, ketika engkau menjadikan Yesus berada di tengah-tengah rumah tanggamu, ketika engkau menjadikan Yesus atau meletakkan Yesus di tengah-tengah hatimu yang sedang bermasalah. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesus disalibkan, Yesus diletakkan di tengah-tengah 2 orang berdosa. Dan apa yang terjadi? Keselamatan terjadi. Walaupun 1 orang tidak selamat karena tidak percaya Yesus itu adalah Mesias. Tetapi yang satunya lagi percaya. Lihat, Yesus selalu diletakkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah orang berdosa dan di tengah-tengah orang ketakutan. Di tengah-tengah murid yang sedang ketakutan. Yesus menampakkan diri. Seandainya mereka percaya Yesus bangkit, mereka akan punya kekuatan. Ya, mereka akan punya kekuatan. Sama halnya dengan Maria. Maria dan Marta berkata, aku tahu ketika Lazarus ketika Lazarus dikubur 4 hari.
Maria berkata, aku tahu dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Karena keyakinan mereka, Lazarus akan dibangkitkan, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Kalau engkau yakin Yesus bangkit dari kematian, dan engkau mempercayai Yesus hidup, dia akan menunjukkan kemuliaannya atasmu. Amin. Maka enggak bisa atau enggak boleh hanya sekedar, ya aku percaya, oke. Enggak boleh. Ya memang harus menghidupinya Bapak Ibu Saudaraku. Seperti Maria dan Marta tadi. Mereka menangis menghadap Yesus dan berkata, yang kau kasihi Lazarus telah mati. Lalu Tuhan berkata, barang siapa yang percaya maka ia akan dibangkitkan. Ini kegagalan kegagalan rasul-rasul pada waktu itu. Gagal mempercayai bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan juga kita orang-orang Kristen gagal mempercayai kuasa kebangkitan. Ya, Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa aslinya Shalom. Ya, shalom gitu. Makanya kalau masuk rumah bilang shalom. Artinya itu damai sejahtera bagi kamu yang punya rumah. Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai. Ya. Jangan main masuk aja. Tapi tergantung ya. Lihat juga, jangan bilang shalom kalau bukan Kristen. Nanti dibilang penistaan ya. Tapi kalau sesama Kristen, jangan malu bilang shalom. Ntar Pak Pendeta dibilang kita terlalu rohani. Lebih baik mana dibilang rohani atau penjahat? Ya kan? Kalau masuk ke rumah orang tanpa salam kan dibilang penjahat itu. Haleluya. Artinya salam damai sejahtera menyertaimu. Tuhan bilang shalom. Tuhan bilang damai sejahteraku menyertaimu semuanya. Ya. Dan apa yang terjadi? Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wah. Kuasa kebangkitan yang kita pelajari hari ini. Rasa takut akan kehilangan nyawa sirna ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka. Hari ini juga rasa takut karena sakit penyakit akan sirna, akan hilang ketika engkau menyadari dan meletakkan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Rasa khawatir atau amarah atau kebencian yang ada di hatimu akan sirna ketika engkau meletakkan Yesus di tengah-tengahmu. Inilah kuasa kebangkitan. Rasa tidak nyaman di rumah tanggamu, rasa bosan, rasa jenuh yang ada di dalam rumah tanggamu. Banyak faktor. Mungkin menurutmu suamimu gak berubah bertahun-tahun. Atau mungkin istrimu terlalu cerewet bertahun-tahun. Atau mungkin anak-anakmu terlalu menyibukkanmu, merepotkanmu. Mungkin engkau jenuh dengan semua itu. Tapi ketika engkau meletakkan Yesus di tengah-tengah rumah tanggamu, kejenuhan itu akan meninggalkan rumah tanggamu, akan sirna. Rasa takut itu, rasa cemas itu, rasa khawatir itu akan sirna dan meninggalkan seisi rumahmu. Kalau engkau meletakkan Yesus di tengah-tengah keluargamu. Jangan seperti murid-murid. Ketika Yesus disalibkan, mereka gak sadar. Mereka berpikiran
Harusnya Yesus tetap hidup agar bisa menyelamatkan mereka. Mereka berpikir begitu. Mereka nggak menyadari kalau Yesus tetap hidup, semua orang tidak bisa menerima keselamatan. Karena hanya melalui kematian Yesus, hanya melalui kematian Yesus semua orang bisa diselamatkan. Karena upah dosa ialah mati. Upah dosa ialah kematian. Mereka nggak menyadari itu. Maka satu-satunya cara agar mereka selamat dan kita semua selamat harus melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tapi mereka gagal memahami ini sehingga mereka kecewa. Kenapa sih Yesus mati? Sama halnya dengan iblis. Iblis gagal memahami. Ketika Herodes mendengarkan ada seorang bayi yang lahir, imamat rajani, pemerintahan ada di bahunya. Herodes berpikir begini, kalau bayi ini dibiarkan hidup, maka kerajaanku terancam. Itulah sebabnya dia membunuh seluruh bayi laki-laki di Bethlehem. Ratap tangis terjadi pada waktu itu. Iblis memakai Herodes untuk membunuh Yesus. Tetapi karena belum tiba waktunya dan kematian yang diharapkan bukan kematian seperti itu. Tapi kematian yang diharapkan terhadap Yesus itu kematian yang disalibkan. Karena satu-satunya cara agar manusia lepas dari dosa ya disalibkan, itu saja, nggak ada yang lain. Ya, itu saja. Maka Yesus tidak mati waktu masih bayi. Karena kematian yang diharapkan oleh Allah adalah disalibkan, bukan mati seperti itu. Iblis gagal paham. Iblis pikir begini, kalau Yesus mati nggak ada lagi juru selamat. Kalau Yesus mati nggak ada lagi sang penyelamat. Maka seluruh manusia ini milikku, kata iblis. Maka dia pakai ahli-ahli Taurat. Nah, dia pakai ini agama-agami. Apa namanya ini? Pemimpin-pemimpin agama. Dia pakai ahli-ahli Taurat. Dia pakai imam-imam besar untuk menyalibkan Yesus. Dan dia pakai orang-orang Yahudi. Iblis salah. Dia pikir kalau Yesus sudah mati, dunia nggak ada lagi menyelamatkan. Tetapi justru melalui kematiannya lah dunia diselamatkan. Kadang-kadang orang Kristen salah paham juga. Dia pikir cara Tuhan menyelamatkan itu hanya satu cara, dengan cara kebahagiaan. Ya. Dengan cara kebahagiaan. Ada kalanya Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang tidak nyaman, yang tidak mengenakan bagi kita. Iya, ada kalanya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar kesaksian, saya lupa jemaat di mana itu. Kalau nggak salah di Surabaya yang menyaksikan bagaimana mereka selamat dari kecelakaan pesawat AirAsia pada waktu itu. Mereka mau berangkat ke Singapura. Mereka sudah pasang alarm agar tidak telat ke bandara. Taunya satu pun alarm tidak berbunyi. Sehingga mereka saling menyalahkan. Tiket kita hangus. Gak jadi liburan. Gak jadi ini, gak jadi itu. Mereka saling menyalahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka pikir itu sebuah atau sesuatu yang menyakitkan. Ternyata itu sesuatu yang menyelamatkan. Ada kalanya Tuhan biarkan engkau jatuh saat melangkah dalam bisnismu. Siapa tahu, nobody knows, tidak ada yang tahu. Siapa tahu dalam bisnismu itu engkau rusak. Maka Tuhan tutup. Lalu engkau berkata Tuhan itu gak ada. Dan Tuhan itu gak adil. Buktinya aku bisnis dia tutup. Haleluya. Ada sesuatu juga seperti itu.
Mereka bersaing, anak Tuhan ini bersaing untuk membeli sebuah properti pada waktu itu. Dia imani kalau nanti properti ini bisa kita beli, kita akan punya keuntungan segini, kita bisa ini, kita bisa, dia udah buat program, kita bisa bantu gereja, kita bisa bantu ini orang miskin, kalau kita bantu itu begini. Hatinya mulia bukan? Ternyata gagal. Lalu dia salahkan Tuhan. Salahkannya nggak terlalu parah seperti yang lain. Apa sih Tuhan? Aku kan tujuannya baik untuk membantu orang, untuk membantu gerejamu, kenapa gagal? Ternyata itu Tuhan pakai kegagalan itu. Kenapa? Orang yang tadinya dia yang memenangkan itu dimenangkan oleh orang lain, ternyata ditipu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Begitulah cara Tuhan bekerja. Begitulah cara Tuhan bekerja. Jadi cara Tuhan bekerja itu gak harus sesuai keinginan kita, sesuai harapan kita. Tuhan punya cara sendiri untuk bekerja. Walaupun mungkin ada beberapa orang sudah begini, sudah memikirkan sesuatu yang lebih indah agar Tuhan tolong, ternyata enggak. Berarti Tuhan punya rencana yang lain. Amin. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Letakkan Yesus di tengah-tengah rumah tanggamu. Letakkan Yesus di pekerjaanmu. Biarkan Tuhan yang ngambil alih. Biarkan Tuhan yang menghandle. Biarkan Tuhan yang melakukannya bagimu. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir akan sirna ketika engkau menyadari dan meletakkan Yesus di tengah-tengah keadaanmu saat ini. Murid-murid ketakutan. Mereka takut akan nyawa mereka. Mereka takut akan kehidupan mereka. Mereka cemas, mereka ragu. Apa yang akan terjadi di hari esok? Tapi ketika Tuhan berkata, Shalom, damai sejahtera Allah, damai sejahtera menyertai kalian semuanya. Semuanya rasa takut itu hilang. Rasa takut itu sirna. Rasa takut itu lepas dari mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan bilang, ngapain sih di kamar terus? Ya kan? Ngapain sih sembunyi terus? Kata Tuhan. Aku diutus Bapa ke bumi ini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang aku juga mengutusmu. Pergilah, kata Tuhan. Pergilah. Wow. Mereka yang sembunyi, mereka yang ketakutan, mereka yang cemas, Tuhan bilang, aku mengutusmu. Inilah kuasa kebangkitan. Memperoleh keberanian. Itulah sebabnya nanti baca di Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayat 1. Petrus kembali menjala ikan. Dia jadi berani keluar. Berani keluar. Tadinya mereka ini stres. Tadinya mereka sembunyi. Tadinya mereka ketakutan. Tadinya mereka cemas akan nyawa mereka. Tapi karena Tuhan berkata damai sejahtera bagimu, maka Petrus keluar menjala ikan. Tapi masalahnya yang Tuhan inginkan Petrus bukan menjala ikan. Yang Tuhan inginkan Petrus menjala manusia. Tapi cara berpikir Petrus masih cara berpikir duniawi. Masih memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Coba perhatikan, selama usia Yesus itu 33 tahun. Ya, usia Yesus 33 tahun. Dan mulai dari berpuasa dan mengadakan mujizat di Kana, mengubah air menjadi anggur, itu sampai dia disalibkan itu 3,5 tahun. Artinya 3 tahun lebih
murid-murid bersama dengan Yesus. Dan selama 3 tahun lebih, murid-murid itu tidak pernah kekurangan. Murid-murid tidak pernah kekurangan dan menyuruh Petrus, kita sudah kehabisan lauk pauk, pergilah memancing. Atau pergilah menjala ikan. Enggak, Yesus enggak pernah menyuruh selama 3,5 tahun. Tetapi hal itu tidak membuat Petrus punya iman. Dalam konteks ini ya. Nanti kita lihat kenapa Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Sampai dia berkhotbah sekali 3.000 orang selamat. Ya. Tuhan mengingatkan, ini sesuatu yang besar. Saya mau kasih tahu, orang yang paling jatuh. Yang paling jatuh itu ya kan adalah Petrus. Kalau Yudas setelah dia menjual Yesus, dia salah paham. Kenapa Yudas menjual Yesus? Ya karena uang. Saya sudah pernah terangkan. Ini Yudas sering mencuri uang dari kas. Yudas ini jabatannya dulu, jabatan rasul itu adalah bendahara. Dia suka curi uang. Maka ketika dilihatnya kas habis, dia mikir mau jual Yesus. Dengan satu alasan, pasti nanti Yesus diselamatkan. Pasti nanti Yesus dilepaskan karena banyak pengikut-pengikut yang menolong dia. Ternyata Yudas salah prediksi. Yesus malah disambuk, malah disalibkan. Itulah yang membuat Yudas depresi lalu bunuh diri. Dia enggak menganggap bahwa yang dia lakukan itu sampai membuat Yesus mati. Ya kan? Sama halnya kan kalau ada ibu-ibu, mohon maaf nih ibu-ibu, karena kesalahannya anaknya sakit, karena kelalaian, maksudnya bukan kesalahan, karena kelalaian anak-anaknya sakit atau bahkan sampai meninggal. Di sini kadang-kadang ibu-ibu itu stres. Dia akan berkata, kalau enggak seperti itu tadi, mungkin dia enggak meninggal. Kalau enggak seperti ini, pasti dia masih hidup. Itu yang dialami oleh Yudas sehingga dia tidak bisa menahan. Lalu dia gantung diri, bunuh diri. Sekiranya dia bertobat, saya yakin dia diterima. Buktinya apa? Petrus diterima. Karena gak ada bedanya Petrus dengan Yudas. Sama sekali gak ada bedanya. Sama-sama menyangkal Yesus sudah. Karena Alkitab mencatat, kalau menyangkal anak manusia masih diselamatkan. Tapi kalau menyangkal Roh Kudus tidak bisa diselamatkan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yesus berkata, damai sejahtera ada padamu. Dan yang lebih luar biasanya lagi, mereka diurapi. Nah ini lihat ya, 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka, meniup. Dulu kan ada perdebatan, apa itu? Pendeta apa itu meniup-niup? Itu sesat itu. Yesus kan teladan kita. Jadi kalau ada pendeta mengembusi saat altar call, mengembusi, itu kan Alkitabiah. Ya, ini ada ayatnya. Itu kan Yesus yang buat. Jangan lupa Yesus sudah berkata, barang siapa yang percaya, ia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan, bahkan jauh lebih besar dari yang kulakukan, kata Yesus. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengikuti cara Yesus mendoakan altar call, mengembusi, ya jangan diejek lah. Jangan diejek, itu Alkitab. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat satu pujian. Karena ini udah mau selesai ya. Udah mau kita tutup ini. Kita selesaikan sampai ayat yang ke-23. Besok kita lanjut kuasa kebangkitan yang lain. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia.
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Saya yakin kalau Yudas berbalik arah kepada Tuhan, Yudas diselamatkan. Karena kesalahan yang dilakukannya hampir sama-sama besar dengan kesalahan yang dilakukan Petrus. Ya. Sama-sama besar, tidak ada yang berbeda dari sana. Petrus bedanya, Petrus tidak mengakui, bahkan menyangkal 3 kali. Dan bahkan bersumpah tidak mengenal Yesus. Yudas hanya menukar dengan uang, artinya sama besar. Tapi ketika Petrus bertobat, Tuhan pakai juga dengan cara yang besar. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, haleluya. Terimalah Roh Kudus. Kuasa kebangkitan mencurahkan Roh Kudus atas kita. Kuasa kebangkitan memberikan Roh Tuhan pada kita, sehingga ada keberanian. Ya, Tuhan menginginkan mereka berani, jangan takut, aku masih ada. Dan justru ketika aku mati, aku bisa bersama-sama denganmu selamanya melalui Roh Kudusku. Melalui Rohku yang akan kucurahkan kepadamu, aku bisa bersama-sama denganmu, kata Yesus. Kalau aku masih hidup, terbatas. Tapi kalau aku mati, naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas semua orang yang percaya, semuanya akan menerima Roh Kudus. Diembusi, ditiup. Kadang-kadang kan kita orang Kristen ini suka menilai karena kita belum pernah melihat, apa itu? Ada sesuatu yang baru. Ya, aneh banget kan kita. Ada sesuatu yang baru, aneh. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau masih itu Alkitabiah, aneh atau tidak aneh menurut pandangan kita, kalau itu masih Alkitabiah, gak usah komen lah. Ya, gak usah hakimi, gak usah yang lain-lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita selesaikan Bapak Ibu Saudaraku, agar kita besok berbicara tentang Thomas, kuasa kebangkitan yang dialami oleh Thomas, bahwa Tuhan itu penuh kasih. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa kebangkitan dalam konteks pada pagi hari ini mampu mengampuni, titik. Mampu mengampuni. Jadi gampang. Kalau engkau melihat, kalau engkau ingin tahu bahwa dirimu sudah menyadari kuasa kebangkitan, engkau mampu mengampuni, itu saja. Kalau sampai detik ini engkau belum mampu mengampuni, berarti engkau belum menyadari kuasa kebangkitan. Kadang-kadang orang kan suka upload status kalau lagi Paskah, He is risen, Jesus risen, ya kan? Tapi hatinya nggak mengampuni. Kalau engkau ingin melihat dirimu yakin akan kebangkitan Yesus, pastikan dirimu mampu mengampuni saat ini. Sesimpel itukah? Iya, dalam konteks ini. Kalau engkau belum mampu mengampuni, berarti engkau belum menyadari kebangkitan Yesus. Terus bagaimana dong Pak Pendeta? Minta Tuhan memberimu kekuatan.
Tuhan, beri aku kekuatan agar aku mampu mengampuni. Tuhan, berikan aku power to forgiveness someone dalam bahasa Inggris. Berikan aku kekuatan untuk mengampuni seseorang yang menyakiti hatiku. Amin. Itu untuk menyadari, itu yang terakhir dalam konteks ini. Ya, itu yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, pengampunan. Selidiki hatimu. Selidiki hatimu, jangan hanya berkata, yes aku percaya dia bangkit, aku percaya dia bangkit, tapi kita gak mau mengampuni. Gak mau mengampuni suami, masih ingat-ingat aja masa lalu. Gak mau mengampuni istri, gak mau mengampuni anak, gak mau mengampuni orang tua, gak mau mengampuni saudara yang lain, gak mau mengampuni keluarga, gak mau mengampuni teman satu kerja, gak mau mengampuni satu pelayanan. Wow, apalagi pelayanan satu gereja ya, gak mau mengampuni. Berarti kita belum menyadari kuasa kebangkitan. Amin, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan, yes, cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Sampai bertemu di lain waktu. Kiranya Tuhan mengkehendaki kita besok bertemu kembali dalam panggilan doa pagi. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri live streaming ini, izinkan saya berdoa bagimu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus ada di dalammu saat ini. Kuasa kebangkitan itu menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa cemas, dan memberikan engkau kekuatan untuk mengampuni. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Mengizinkan kami berdoa bersama-sama dalam panggilan doa pagi pada hari ini. Hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara streaming, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai mereka dan melindungi mereka. Bila damai sejahtera Allah yang daripada surga, itulah yang memenuhi mereka dan seisi rumah mereka, dimanapun mereka berada. Dan jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Jika mereka terikat kuasa kegelapan, biarlah kuasa kebangkitan membebaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kerinduan mereka, keinginan mereka yang selama ini mereka nantikan, mereka doakan, biarlah Tuhan menggenapi dan memberikan jawaban-jawaban dari doa mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami berdoa dan meminta pertolongan. Saat ini Tuhan yang telah bangkit dari kematian sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan juga yang diteruskan kepada kami melalui firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada Engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada Engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada Engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunan. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa share, kita bisa berbagi firman Tuhan. Seperti biasa, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan singkat. Mari saling memberkati dalam komen-komentar agar saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Nidar Jendrato, selamat bergabung kembali. Ada beberapa hari tidak bergabung ya, Nidar Jendrato. Mungkin gangguan jaringan di sana. Di Nias ya. Tuhan Yesus memberkati. Kota Nias, Nidar Jendrato. Bapak Lambas Tobing, God bless. Tuhan memberkati, tetap percaya kuasa bilur-bilur Yesus tidak hanya menyembuhkan Bapak Lambas Tobing, tapi juga mentahirkan Bapak Lambas Tobing. Tuhan memberkati semua keluarga. Ibu Muti Manulang, Shalom Ibu Muti Manulang, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus. Salam buat semua keluarga di sana. Ibu Muti selalu bersama-sama dengan kita, selalu mendoakan panggilan doa pagi kita hari ini. Indari Indrat, Tuhan Yesus memberkati saudaraku Indari Indrat dimanapun berada. Salam damai kasih Kristus. Kembarwati, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua keluarga di sana. Saudara Kembarwati. Helen Haloho, kurasa ini ya. Mungkin ya. Tuhan Yesus memberkati buat saudara Helen. Tuhan Yesus memberkati buat Yuli Aldo, Tuhan Yesus memberkati saudaraku Yuli Aldo dimanapun berada. Salam damai Kristus. Salam buat semua keluarga. Ayu Meterena, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga di sana ya. Penny Dangari, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam buat semua keluarga di sana, saudaraku Penny dimanapun berada. Budi Utomo, apakah Budi Utomo ini sama dengan Becak Puskesmas? Karena udah lama Becak Puskesmas tidak bergabung dengan kita. Tapi Budi Utomo selalu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Budi Utomo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Shalom juga buat Bapak Budi Utomo. Salam damai Kristus. Salam buat semua keluarga. Yeni Mami Kote, Tuhan Yesus memberkati. Yudang, Tuhan Yesus memberkati. Yudang juga selalu bersama-sama dengan kita. Ya, Yudang juga bersama-sama dengan kita. Kembarwati, ya Tuhan Yesus memberkati. Budi Utomo, ya benar. Amin ya, benar ya. Saya kecarian ini sama Becak Puskesmas, ternyata Bapak Budi Utomo. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tadi ada juga di sini keluarga, ada Ria, itu keluarga kita itu. Apakah masih bersama-sama dengan kita dari Jakarta? Tuhan Yesus memberkati ya. Salam buat Pangaribuan. Opung Ruth Sinambela masih bergabungkah dengan kita? Tuhan Yesus memberkati di SPG. Ini hamba Tuhan di tempat kita ini, di gereja kita ya, yang ada di Sidikalang. Salam buat semua keluarga di sana. Opung Ruth Sinambela. Becak Puskesmas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Lambas Tobing sudah tadi ya. Dina Risnani Angkat, Tuhan Yesus memberkati. Jublina Noel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Brigita Rusniawati, Tuhan Yesus memberkati. Saya coba cek di sini ya, supaya semua bisa saya sapa. Chandra Marsaulina, Tuhan Yesus memberkati. Chandra Marsaulina dan keluarga. Haleluya. Ada Helda Lepong,
Tuhan Yesus memberkati buat semua keluarga. Ori nama, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa semuanya. Frida Mangungsong, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ben Pet J Okem, Tuhan Yesus memberkati. Oh, masih bergabung dengan kita Ria masih lain. Ini keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati. Carolina Bastari, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Janetti Tuilan New masih bersama dengan kita. Shalom di Colorado. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam di sana ya, Ibu Janetti Tuilan New. Haleluya. Beberapa hari ini saya tidak menyapa Ibu Janetti Tuilan ya. Mungkin lagi sibuk. Orinoma sudah, Chandra Morsena sudah. Nailin Liana, Tuhan Yesus memberkati. Daniel Sialo, dia komen rupanya. Dia pemain keyboard kita yang melayani sekarang. Dia komen, Daniel Sialo. Elihu Dekaryael, ini Ibu Gembala ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Elihu Dekaryael. Penny Degree, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Nailin Liana, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Frida Mangunsong, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita Pak Pendeta ikut bergabung Pak. Makasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Buat keluarga di sana ya. Ibu Janita Twilan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Walaupun mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu yang selalu bersama-sama dengan kita, saya mendoakan semuanya dimanapun berada. Ibu Marbun yang dari Sarawak, Malaysia, apakah masih bergabung dengan kita? Ya. Biasanya itu bergabung setiap pagi sama dengan Ibu Muti, sama dengan Ibu Janita Twilan, sama dengan Yudang, Bapak Lambas Tobing, banyak sekali ya yang selalu mendukung pelayanan ini dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan bisa mengenal Bapak Ibu Saudara walau hanya secara streaming. Kiranya di kemudian hari kita bisa bertemu secara tatap muka, saling memberkati, saling berjabat tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Peter Roh Kudus Srikala mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu. Nailin Liana saya sudah sapa tadi. Tuhan Yesus memberkati ya. Nailin, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Saya tutup streaming kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan mengkehendaki dan kita berdoa kiranya Tuhan mengkehendaki besok kita bertemu kembali dalam live streaming panggilan doa pagi. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Peter Roh Kudus di Kalang. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.